Senyum sinis merekah di bibir seorang wanita muda ketika lamaran yang tak terduga datang dari seorang pekerja kebersihan. Namun, kejutan besar menantinya seminggu kemudian saat identitas asli pria itu terungkap. Sebelum kita menyelami kisah ini, kami mengundang Anda untuk berbagi dari mana Anda mengikuti cerita, menyukai, dan berlangganan agar channel Pelangi Kisah dapat terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita terbaik. Mari kita mulai petualangan kisah ini. Suasana pagi di kantor pusat PT Gemajaya, sebuah gedung megah 10 lantai di pusat kota Bandung, tampak seperti hari-hari biasa. Para karyawan bergegas, beberapa sibuk meninjau laporan, sementara yang lain menikmati secangkir kopi pagi sambil membuka laptop. Perusahaan ini dikenal sebagai raksasa di sektor teknologi informasi dan perdagangan digital. Namun, pagi itu ada sebuah anomali. Di sudut lobi, sesosok pria berusia sekitar 28 tahun berdiri memegang ember berisi air dan alat pel. Seragam biru tuanya tampak sedikit usang dan berdebu akibat perjalanan. Wajahnya tampan, namun rautnya memancarkan kelelahan, mungkin karena jarak tempuh menuju kantor. Ia adalah Banyu, dan keberadaannya hampir luput dari perhatian siapapun. Andai pun ada yang menoleh, kebanyakan hanya melirik sekilas lalu mengalihkan pandangan. Bagi mereka, ia hanyalah pekerja kebersihan baru, pengganti Pak Budi yang telah pensiun. "Hei, itu OB baru ya?" bisik seorang staf wanita kepada rekannya sambil menyesap kopi. "Iya, sepertinya lumayan tampan, tapi sayang cuma tukang pel," jawab temannya seraya terkekeh pelan. Banyu hanya tersenyum mendengar bisikan itu. Ia sudah terbiasa dengan pandangan orang terhadap penampilannya. Yang tidak mereka ketahui adalah, di balik seragam sederhana dan alat pel itu, ia adalah pemilik sah PT Gemajaya, perusahaan yang baru saja diwariskan sepenuhnya oleh sang ayah, seorang pengusaha sukses yang kini menikmati masa pensiunnya di luar negeri. Banyu sengaja datang menyamar. Ia ingin merasakan langsung denyut nadi perusahaan yang kini berada di bawah kendalinya, bukan sebagai pemimpin yang diagung-agungkan. Banyu ingin mengamati siapa saja yang tulus dalam bekerja, siapa yang sekadar mencari muka, dan yang terpenting, ia sedang mencari pendamping hidup yang tak terpikat oleh harta atau status. "Aku ingin tahu siapa yang memandangku karena hati, bukan karena jabatan," gumam Banyu dalam hati, seraya dengan tenang mulai mengepel lantai lobi. Tak lama, seseorang menghampirinya dengan langkah tergesa dan suara melengking. "Hei, kamu yang baru, jangan mengepel di sana, itu area bersih, pel saja yang di pojok," bentak seorang wanita elegan berbalut rok pensil hitam dan blus putih mahal. Ia adalah Kirana Wulandari, sekretaris direktur utama. Banyu menunduk sopan. "Maaf, Mbak, saya belum tahu area mana yang menjadi prioritas." Kirana mendengus. "Ya makanya tanya dulu, jangan asal mengepel, kacau sekali pekerja kebersihan zaman sekarang." Banyu hanya mengangguk. Dalam benaknya, ia mencatat reaksi Kirana. Cantik, namun sangat menghakimi seseorang dari status. Tapi ia memilih untuk tidak membalas. Ia hanya tersenyum tipis dan melanjutkan pekerjaannya. Siang itu, saat jam makan siang, Banyu duduk sendirian di sudut kantin menyantap nasi bungkus yang ia bawa dari rumah kontrakannya yang sederhana. Beberapa staf makan di meja besar, diselingi tawa dan obrolan tentang tren atau gaji bulan depan. Tak seorang pun menyapanya, kecuali seorang pekerja kebersihan senior bernama Ibu Sari. "Mas Banyu, semangat ya, jangan diambil hati perkataan orang-orang di sini. Banyak yang sombong karena belum tahu dunia luar." Banyu tersenyum tulus. "Iya Bu, saya cuma ingin bekerja dengan baik." Kadang, justru dari posisi yang rendah, kita bisa melihat sesuatu yang sebenarnya tinggi. Ibu Sari tidak sepenuhnya memahami maksud Banyu, namun ia mengangguk sambil tersenyum. Hari pertama Banyu sebagai pekerja kebersihan berakhir dengan tubuh letih, tangan kapalan karena menggenggam gagang pel seharian. Namun, hatinya tenang. Ia tahu apa yang dicarinya belum ditemukan, tapi perjalanannya baru saja dimulai.
Di ruang direksi lantai 10, sebuah ruangan luas dengan jendela kaca tinggi menghadap kota, sebuah kursi eksekutif masih kosong. Kursi itu akan segera diduduki, tapi bukan oleh sosok berjas mahal dan wangi parfum impor, melainkan oleh pria sederhana dengan ember dan pel yang diam-diam adalah atasan utama mereka semua. Kirana Wulandari, wanita berusia 26 tahun, dikenal seantero kantor sebagai sosok ambisius dan berkelas. Wajah cantiknya sering menghiasi ruang direksi. Penampilannya selalu sempurna, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia bukan sekedar sekretaris direktur, ia dikenal sebagai kandidat kuat untuk dipromosikan ke manajemen level atas berkat kedekatannya dengan jajaran pimpinan. Namun, satu hal yang paling mencolok darinya adalah sifatnya yang sangat selektif dalam menilai orang, dan sayangnya terlalu sering menilai dari penampilan luar. Setiap kali Kirana melangkah menyusuri lorong kantor, para karyawan pria menahan napas, sementara para wanita mengaguminya atau diam-diam membencinya karena sikapnya yang terlalu tinggi hati. Dan disinilah cerita mulai berbelok arah. Saat Kirana berpapasan dengan seorang pria yang menurutnya tak pantas berada di dunia modern dan elegan yang ia banggakan. Pagi itu, seperti biasa, Banyu sudah berada di lantai 3 sejak pagi. Ia sedang mengepel lantai yang baru saja dibersihkan dari sisa hujan semalam. Ia fokus bekerja, telaten membersihkan setiap sudut koridor. Meski beberapa karyawan melintas tanpa menyapa, Banyu tetap tenang, seolah tak terpengaruh perlakuan mereka. Tiba-tiba, terdengar derap sepatu hak tinggi yang sangat ia kenali, Kirana. Suaranya saja bisa membuat beberapa staf pria berdiri dari kursi. "Permisi," serunya sambil berjalan cepat dengan telepon menempel di telinga. Rambutnya terikat rapi, bibir merah merekah, dan setelan kerja pas badan membuatnya terlihat seperti model majalah bisnis. Dan saat itulah semuanya terjadi dalam sekejap. Sebuah gerakan tak sengaja dari tangan Banyu membuat ember pel yang sudah ia sisihkan tadi sedikit tergelincir. Airnya tumpah, tepat mengenai bagian bawah sepatu Kirana yang mahal. "Astaga!" jerit Kirana sambil mengangkat kakinya panik. "Kamu ini bagaimana sih?" Banyu terkejut. "Maaf, Mbak, saya tidak sengaja. Saya kira embernya." Sebelum Banyu selesai bicara, Kirana langsung menunjuk wajahnya dengan penuh amarah. "Dasar tukang pel, kamu pikir semua orang bisa terima kelakuan cerobohmu? Sepatu ini harganya jutaan. Tahu tidak, kamu itu kerja pakai mata atau tidak sih?" Beberapa staf yang lewat langsung memperlambat langkahnya, menoleh. Lalu, pura-pura tidak melihat karena takut ikut terseret suasana. Banyu menunduk dalam. Ia tahu Kirana tidak akan mendengarkan penjelasan. Ia hanya bisa berkata pelan, "Maaf Mbak Kirana, saya akan bersihkan." Kirana melotot, "Bersihkan, bersihkan pakai pel kotor kamu itu. Tidak usah sok tanggung jawab deh. Minggir sana sebelum aku lapor ke HRD." Banyu menyingkir, mengangkat ember dan alat pelnya, lalu membersihkan tumpahan air tanpa membalas. Hatinya sakit bukan karena dimarahi, tapi karena tahu jika ia bukan orang berpakaian lusuh, perlakuan Kirana akan berbeda. Dan dalam diamnya, Banyu mulai mengerti bahwa Kirana adalah ujian pertamanya. Gadis cantik yang mungkin akan dicintai banyak pria, tapi belum tentu punya hati yang bisa menghargai sesama. Setelah insiden itu, Banyu makin sering menjadi sorotan Kirana. Entah kenapa, Kirana justru tampak senang mempermalukannya di depan staf lain. Ia sering menyuruh Banyu membersihkan ruangannya, padahal tak perlu. Kadang, ia sengaja menjatuhkan benda kecil lalu memintanya untuk memungut. Tapi, Banyu tetap tenang. Kalau orang yang ingin kamu nilai cuma pakaian dan sepatu, maka kamu hanya akan menemukan cinta yang palsu, ucap Banyu pelan suatu sore. Saat Kirana kembali menyuruhnya membersihkan lantai yang bahkan tak kotor, Kirana mengangkat alis. "Ngomong apa kamu?" Banyu hanya tersenyum. "Tidak apa-apa Mbak, saya bersihkan sekarang." Dan disinilah benih-benih perubahan mulai tumbuh.
Tanpa Kirana sadari, pria yang sering ia hina itu diam-diam membuat hatinya penasaran. Siapa sebenarnya tukang pel yang berani berkata seperti itu? Hari-hari berlalu sejak insiden tumpahan air pel yang mempermalukan Banyu di depan banyak staf. Meski banyak orang mungkin akan membenci Kirana, Banyu justru sebaliknya. Ia semakin penasaran. Bagi Banyu, sikap kasar dan angkuh Kirana mungkin bukan karena jahat, tapi karena terlena pada dunia yang membuatnya merasa tinggi. Banyu percaya bahwa di balik kerasnya wajah seseorang bisa jadi ada hati yang belum pernah disentuh oleh ketulusan. Karena itu, ia memutuskan melakukan hal kecil, namun penuh arti. Banyu ingin mencoba menyentuh hati Kirana dengan cara sederhana. Hari Jumat siang, suasana kantor terasa sedikit lebih santai. Karyawan mulai melirik jam menunggu waktu istirahat tiba. Kirana, seperti biasa, duduk di balik meja kaca di ruang direktur, memainkan pulpen sambil mengecek kalender digital di layar laptop. Tiba-tiba, pintu ruangannya diketuk pelan. Tok, tok, tok. Kirana menoleh sedikit malas. Siapa? Banyu membuka pintu perlahan. Tangannya memegang sesuatu yang dililit plastik bening, sebuah bunga mawar plastik berwarna merah muda. "Permisi, Mbak Kirana," ucap Banyu sopan. Kirana mengeringit. "Ada apa lagi? Lantai saya sudah bersih." Banyu tersenyum canggung, lalu menyerahkan bunga itu. "Saya cuma mau kasih ini, bunga plastik, tidak mahal, tapi tidak akan layu, kayak harapan saya. Semoga suatu hari bisa kenal Mbak Kirana lebih dekat." Kirana menatap bunga itu lalu tertawa. Awalnya pelan, lalu makin keras dan melecehkan. "Hahaha, astaga, kamu serius? Kamu pikir aku mau pacaran sama pekerja kebersihan? Ini lucu banget sih," ucap Kirana sambil menahan perut. Beberapa staf yang lewat menoleh ke arah ruangan karena mendengar suara tawanya yang cukup keras. Banyu mesti berdiri di sana, tetap tenang meski telinganya panas. Ia tidak marah, hanya sedih karena ternyata ketulusan hati begitu mudah ditertawakan. Kirana melanjutkan ejekannya. "Kamu lihat kaca deh, kamu tuh OB, aku sekretaris direktur. Kita beda dunia, tahu tidak? Mau kasih bunga juga yang benar dong, jangan plastik." Tanpa ragu, Kirana meletakkan bunga itu di atas meja tisu, lalu menyodorkan kotak sampah kecil. "Buang saja sekalian." Banyu tidak membalas dengan kata-kata tajam. Ia hanya menarik nafas lalu berkata pelan, "Saya tahu, saya OB, tapi saya pikir cinta tidak pernah pilih seragam, cuma manusia yang suka membedakan." Lalu Banyu membungkuk ringan dan meninggalkan ruangan dengan tenang. Meninggalkan Kirana yang kini terlihat agak kikuk. Beberapa menit setelah Banyu pergi, Kirana melihat bunga plastik itu di atas tisu. Ia ingin membuangnya, tapi tangannya terhenti. Ada sesuatu yang berbeda. Mungkin bukan karena bunganya, tapi karena cara Banyu memperlakukan dirinya dengan hormat. Meski baru saja dihina habis-habisan, namun egonya masih menang. "Ah, siapa juga yang peduli sama tukang pel?" gumamnya sambil memalingkan wajah. Sementara itu, Banyu berjalan menuju pantry. Beberapa pekerja kebersihan menepuk pundaknya. "Mas Banyu, kamu luar biasa sabar ya," kata Pak Dadang, pekerja kebersihan senior. Banyu tersenyum. "Saya bukan cari jawaban cepat, saya cuma ingin tahu siapa yang bisa menghargai hati, bukan jabatan." Dan meskipun niat tulusnya ditertawakan, ia tidak menyerah. Karena bagi Banyu, yang dilihat bukanlah reaksi hari ini, tapi perubahan yang bisa terjadi jika ketulusan terus ditanamkan. Ia tahu suatu saat nanti dunia Kirana akan berubah, dan ia akan melihat bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari balik dasi mahal dan mobil mewah. Kadang cinta sejati datang bersama pel dan ember, serta bunga plastik yang tak layu. Pagi itu, suasana kantor PT Gemajaya mendadak lebih hidup dari biasanya. Biasanya hanya terdengar suara keyboard dan mesin fotokopi. Tapi hari ini, setiap lantai dipenuhi bisik-bisik heboh. Mulai dari staf junior, manajer menengah, hingga pekerja kebersihan, semuanya sibuk bergosip tentang satu hal: bos besar akan datang.
Katanya bos utama yang selama ini tinggal di luar negeri itu bakal mampir ke kantor pusat minggu ini, bisik salah satu staf bagian keuangan sambil mengintip layar ponsel. Serius? Yang punya perusahaan itu yang katanya orangnya muda, jomblo, dan super tajir? Sahut yang lain sambil membenarkan kerah bajunya. Iya, katanya mau turun langsung, lihat kinerja kantor. Gila sih, ini pertama kalinya dia datang sejak mewarisi perusahaan dari ayahnya tahun lalu. Di ruangannya, Kirana tampak jauh lebih sibuk dari biasanya. Kali ini bukan karena laporan atau jadwal rapat, tapi karena penampilan. Ia berdiri di depan cermin kecil yang ia bawa dari rumah sambil memulas lipstik merah muda dengan hati-hati. Rambutnya sudah ditata sedemikian rapi oleh penata rambut yang ia panggil pagi-pagi buta sebelum masuk kantor. Blus putih mahal dipadukan dengan rok ketat biru tua yang mempertegas lekuk tubuh rampingnya. Ia tersenyum pada bayangannya sendiri. Hari ini mungkin hari keberuntunganku. Kirana tidak tahu seperti apa rupa si bos utama yang katanya muda dan karismatik itu. Tapi ia tahu satu hal, kesempatan emas seperti ini tidak datang dua kali. Jika ia bisa membuat sang bos terkesan, mungkin hidupnya akan naik ke level berikutnya. Bukan sekedar jadi sekretaris direktur, tapi mungkin bisa jadi nyonya bos. Sementara itu, di lorong belakang dekat ruang arsip, Banyu berdiri sambil mengganti air pel di ember. Ia mendengar kegaduhan dari lantai atas dan bawah. Seorang pekerja kebersihan senior mendekat sambil membawa sapu. "Mas Banyu, sudah dengar kabar belum? Bos utama katanya mau datang ke kantor." Banyu hanya tersenyum kecil. "Oh ya? Wah, hebat dong." "Hebat apanya, Mas? Kita semua sudah deg-degan." "Katanya orangnya muda banget, tapi galak dan pintar baca karakter orang." Banyu menahan senyum. Dalam hati ia berkata, "Pantai, soalnya bosnya sendiri yang ngomong, Pak." Karena yang mereka tunggu-tunggu itu adalah dirinya sendiri. Ia sudah mempersiapkan semuanya sejak sebulan lalu. Diam-diam, ia bekerja sebagai pekerja kebersihan untuk memahami struktur internal perusahaan, memantau dinamika karyawan, dan terutama melihat siapa yang bekerja dengan hati dan siapa yang hanya pintar menjilat. Dan sejauh ini, hasilnya sudah mulai terlihat. Tepat pukul 10 pagi, pengumuman resmi keluar lewat speaker kantor. "Kepada seluruh karyawan, kami informasikan bahwa besok pagi, pemilik utama PT Gemajaya, Bapak Banyu Prasetyo, akan berkunjung langsung ke kantor pusat. Mohon seluruh divisi bersiap dan menjaga kerapian serta kedisiplinan kerja." Seketika, seluruh kantor geger. Email masuk bertubi-tubi, ruang meeting penuh, dan semua kepala bagian sibuk merapikan dokumen laporan mereka, termasuk Kirana. Ia langsung membuka laptop dan mulai membuat slide presentasi dadakan. Berharap kalau nanti ada kesempatan, ia bisa berdiri di depan sang bos utama dan mempresentasikan kinerjanya. Dalam hatinya, ia bahkan membayangkan lebih jauh. Mungkin saja si bos nanti langsung jatuh cinta padanya. Ia bahkan sempat menoleh ke arah Banyu yang lewat sambil mengepel. Andai dia tahu posisi asli gue besok," gumam Banyu dalam hati sambil tersenyum simpul. Kirana mengangkat alis melihat senyuman itu. Apa coba yang ditertawakan OB kampung ini? Tapi dia tak tahu pria yang sedang ia remehkan itu besok pagi akan duduk di kursi utama ruang direksi. Dan saat itu tiba, dunianya akan jungkir balik. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sejak pagi buta, seluruh lantai kantor PT Gemajaya sudah bergerak seperti lebah. Staf membersihkan meja, HRD merapikan file, bagian keuangan sibuk dengan presentasi mendadak, dan bahkan divisi IT mengganti beberapa layar LCD agar terlihat lebih profesional. Sementara itu, Kirana berdiri di depan cermin toilet wanita, mematut diri untuk kesekian kalinya. Hari ini, ia mengenakan blazer putih elegan dan sepatu hak tinggi baru yang mengilap. Rambutnya disanggul anggun, riasan wajahnya sempurna. Bahkan, parfum mahal yang biasa ia simpan untuk acara khusus, kini sudah disemprotkan 2 kali. "Aku harus tampil luar biasa," bisiknya. Siapa tahu dia datang sendiri tanpa istri. Pukul 9.15 pagi, ruang rapat utama yang berkapasitas 40 orang itu sudah dipenuhi oleh seluruh kepala divisi dan perwakilan staf terbaik. Kursi-kursi sudah ditata rapi, air mineral disusun sejajar, dan proyektor menyala menampilkan tulisan "Selamat datang, Bapak Banyu Prasetyo."
Para manajer sibuk berbisik, berdiri gugup, menyiapkan sambutan. Di sisi kiri ruangan, Kirana berdiri dengan laptop dan penunjuk di tangan. Ia telah menyiapkan slide khusus untuk menunjukkan pencapaian divisi direktur, dan diam-diam ia berharap bisa membuat si bos muda itu terkesan. Pukul 9.30 tepat, pintu utama terbuka. Dua pria berpakaian hitam dan berkacamata hitam masuk terlebih dulu, membuka jalan bagi seorang pria jangkung dengan setelan jas hitam elegan, rambut tersisir rapi, dan wajah yang langsung membuat semua orang terdiam. Langkahnya tenang tapi berwibawa. Dialah Banyu, tapi bukan Banyu yang selama ini dianggap sebagai tukang pel. Kini dia adalah Banyu Prasetyo, pemilik utama PT Gemajaya, pria yang selama 1 bulan terakhir telah menyamar sebagai pekerja kebersihan dan hari ini menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Mata semua orang membelalak. Beberapa kepala divisi langsung berdiri dan membungkuk hormat. "Selamat pagi, Pak Banyu." Kami tidak menyangka Anda akan datang sendiri, ujar Direktur Utama dengan suara gugup. Banyu mengangguk ramah. "Pagi semuanya. Mohon maaf saya datang agak mendadak, tapi saya ingin melihat sendiri bagaimana kondisi perusahaan ini dari bawah." Kirana yang berdiri tak jauh dari sana tampak membeku. Matanya tak bisa berkedip. Wajah Banyu begitu jelas diingatannya. Bunga plastik, ember pel, sepatu basah. Itu Banyu, pekerja kebersihan yang pernah dia hina dan tertawakan. Tangannya bergetar, bibirnya sedikit terbuka tanpa suara. Seluruh tubuhnya terasa lemas seperti kehilangan tenaga. Banyu menatapnya sesaat, tatapan yang tenang namun tajam. Ia tahu Kirana ada di sana, dan ia tidak perlu mengatakan apa-apa karena wajah Kirana sudah mengatakan semuanya. Rasa malu, syok, dan penyesalan. Setelah beberapa sambutan singkat, Banyu mulai berbicara di depan semua orang. "Saya menyamar sebagai OB bukan untuk main-main, tapi saya ingin melihat siapa saja di antara kita yang bekerja dengan hati, siapa yang memandang rendah orang kecil, dan siapa yang menghargai setiap manusia apapun pekerjaannya." Ruang rapat hening, tak ada yang berani menoleh ke Kirana. Meskipun hampir semua tahu siapa yang selama ini sering mempermalukan Banyu, Banyu melanjutkan. "Karena perusahaan ini tidak dibangun oleh satu orang hebat, tapi oleh ribuan tangan dari direktur sampai petugas kebersihan. Semua berdiri dan memberikan tepuk tangan, tapi tidak Kirana. Ia masih diam terpaku di kursinya, wajahnya pucat dan mata berkaca-kaca. Banyu melangkah keluar dari ruang rapat setelah pidato selesai. Saat melewati Kirana, ia berhenti sejenak lalu berkata pelan namun jelas, "Terima kasih atas bunga plastiknya waktu itu, Mbak Kirana. Saya masih menyimpannya." Dan ia pun melangkah pergi, meninggalkan Kirana yang kini hanya bisa duduk, menunduk, dan menyesali semuanya. Setelah pertemuan resmi itu selesai, sebagian besar karyawan kembali ke ruangan masing-masing. Masih dengan perasaan tak percaya, suasana kantor kini jauh lebih tenang, namun juga penuh tekanan tak kasat mata. Semua mulai membicarakan satu hal yang sama. Bos utama mereka adalah pria yang selama ini mereka kira hanya seorang pekerja kebersihan biasa. Banyak yang merasa bersalah, malu, bahkan takut. Tapi di antara semua itu, satu orang paling terpukul. Kirana, wanita yang selama ini begitu percaya diri, kini hanya duduk di kursinya seperti kehilangan arah. Wajah cantiknya pucat, matanya kosong, dan jemarinya gemetar saat memegang tetikus komputer. Dia tak bisa lupa tatapan Banyu di ruang rapat tadi. Tatapan yang dingin namun penuh makna. Tatapan dari pria yang dulu pernah ia hina, ia tertawakan dan ia rendahkan hanya karena membawa pel dan ember. Menjelang sore, Kirana memberanikan diri. Ia berjalan pelan menuju lantai 5, tempat ruangan khusus untuk Direktur Utama berada, yang kini telah resmi menjadi ruang kerja Banyu Prasetyo. Jantungnya berdetak cepat dengan tangan yang gemetar. Ia mengetuk pintu kaca besar itu. Tok-tok. Tak lama, suara dari dalam menjawab, "Masuk." Kirana membuka pintu dengan perlahan.
Ia melihat Banyu sedang duduk di balik meja eksekutif kayu hitam dengan logo PT Gema Jaya yang terukir elegan. Ia mengenakan kemeja putih dan dasi biru tua. Wajahnya serius namun tenang. Banyu mengangkat wajahnya. Tatapannya langsung bertemu mata Kirana. Sejenak hening. Kirana menelan ludah lalu berjalan mendekat sambil mencoba tersenyum. Mas, maksudku Pak Banyu. Aku cuma mau bilang, maaf ya, aku dulu tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Banyu tidak langsung menjawab. Ia memandangi Kirana beberapa detik lalu berdiri pelan. Maaf, bukan karena kamu tak tahu aku, ini bos. Ucapnya dingin tanpa senyum. Tapi karena kamu merendahkan seseorang hanya karena seragamnya. Kata-kata itu menghantam Kirana seperti petir di siang bolong. Wajahnya semakin pucat. Ia menunduk dalam-dalam seperti tak berani menatap mata Banyu lagi. Saya bisa terima kalau seseorang tidak tahu saya siapa, lanjut Banyu. Tapi ketika seseorang menginjak harga diri orang lain hanya karena mereka terlihat kecil, itulah yang membuat saya kecewa. Kirana menahan nafas, matanya mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu kecil, bukan karena tak punya kuasa, tapi karena ia kehilangan harga dirinya sendiri. Saya malu, bisik Kirana lirih. Banyu menarik nafas lalu berkata pelan, saya berharap kamu bisa belajar dari semua ini. Bukan karena saya ingin balas dendam, tapi karena dunia ini lebih baik kalau orang berhenti menilai dari apa yang mereka lihat di luar. Kirana mengangguk cepat. Air matanya akhirnya jatuh. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia lalu membungkuk pelan dan berbalik, meninggalkan ruangan itu dengan hati yang remuk. Bukan karena Banyu menolaknya, tapi karena ia tahu dirinya pantas ditolak. Sore itu, langit di luar mendung. Kirana berdiri sendirian di balkon lantai 7. Memandangi jalanan yang mulai padat, angin menyapu rambutnya pelan. Ia membuka ponsel dan melihat foto swafotonya yang dulu penuh percaya diri. Lalu, ia buka lagi pesan lama dari Banyu waktu ia pernah mencoba menyapa lewat bunga plastik. Dulu, ia menertawakan ketulusan. Kini, ia menangisi kebodohannya sendiri. Dan di ruangannya, Banyu hanya duduk diam menatap jendela. Ia tidak marah. Ia hanya kecewa dan jauh di dalam hatinya, ia berharap semoga seseorang bisa berubah karena rasa malu, bukan karena rasa takut. Keesokan paginya, suasana kantor terasa berbeda. Bukan lagi riuh karena menyambut kedatangan bos besar, tapi lebih seperti bisik-bisik tajam yang menyebar diam-diam di antara meja dan lorong. Bener tidak sih? Katanya Mbak Kirana pernah hina Pak Banyu waktu masih nyamar jadi OB. Iya, katanya malah pernah ketawa-tawa waktu dikasih bunga plastik. Gila ya, padahal orangnya selama ini kelihatan berkelas dan profesional. Berkelas dari luar doang, ternyata mulutnya tajam. Semua percakapan itu mengarah ke satu nama, Kirana Wulandari. Wanita yang dulunya dielu-elukan karena kecantikan dan gaya glamornya, kini jadi bahan gosip paling hangat di semua lantai. Bahkan di grup WhatsApp kantor, foto Kirana saat tertawa di ruang direktur yang tak sengaja diambil seseorang sudah menyebar dengan keterangan menyindir. Kalau tahu OB itu bos, masih berani ketawa. Kirana tahu itu, dan ia merasa seakan seluruh dunia berbalik melawannya. Di lorong kantor, beberapa staf yang dulu sering menyapanya, kini pura-pura tidak melihat. Yang lain malah menunduk dan membisikkan sesuatu ke temannya saat ia lewat. Bahkan pekerja kebersihan dan resepsionis yang dulu sering ia suruh-suruh, kini hanya menatapnya datar. Ia menjadi asing di tempat yang selama ini ia kuasai. Pukul 11 siang, Kirana diam-diam masuk ke pantry lantai 6. Ia tahu di jam itu biasanya ruangan kosong. Ia duduk di pojok, membuka laci dan menyandarkan kepala di atas meja kecil berwarna putih. Tak ada riasan yang bisa menutupi sembab matanya hari itu. Tangisnya pecah, diam-diam, sesak dan penuh penyesalan. Aku bodoh. Aku terlalu sombong, bisiknya sambil menutup wajah dengan tangan. Ia teringat saat ia membentak Banyu karena tumpahan air pel. Teringat juga saat ia tertawa habis-habisan karena bunga plastik. Dan yang paling menyesakan, ia mengingat tatapan Banyu kemarin.
Tatapan penuh luka yang tidak memerlukan teriakan untuk menyakitkan. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar masuk ke pantry. Kirana buru-buru mengusap air matanya, membenarkan rambut dan berbalik. Tapi ia tahu raut wajahnya tak bisa menipu siapapun hari ini. Ibu Sari, pekerja kebersihan senior yang sudah lama bekerja di kantor itu, masuk sambil membawa termos air panas. Saat melihat Kirana, ia tersenyum kecil. "Mbak Kirana, kamu tidak apa-apa." Kirana mengangguk pelan. Tapi Ibu Sari sudah tahu jawabannya. Ia duduk di kursi seberang Kirana, menuangkan air panas ke gelas plastik, lalu meletakkannya di depan Kirana. Orang bisa berubah, Mbak, tapi orang juga harus siap menghadapi bayang-bayang dari sikapnya dulu. Kirana menunduk, air matanya jatuh lagi. "Bu, saya malu. Saya kejam sama orang yang paling baik." "Saya malu banget." Ibu Sari menepuk punggung tangannya. Semua orang pernah salah, tapi tidak semua orang berani mengaku dan belajar dari salahnya. Mungkin ini waktunya, Mbak. Hari itu Kirana tidak kembali ke mejanya. Ia duduk lama di pantry, diam menatap gelas air putih yang mulai dingin. Di luar kantor, berjalan seperti biasa. Tapi di dalam hati Kirana ada badai penyesalan yang terus mengguncang. Dan meski semuanya sudah terlanjur terjadi, ia mulai sadar harga diri yang sesungguhnya bukan soal posisi atau pakaian, tapi bagaimana ia memperlakukan sesama manusia. Hari Senin datang kembali, dan kantor PT Gemajaya mulai kembali ke ritme kerjanya yang normal. Namun, suasana batin beberapa karyawan, terutama Kirana, jauh dari kata tenang. Setelah seminggu penuh tekanan, bisik-bisik dan tatapan tajam dari rekan kerja, Kirana mulai menyadari bahwa dirinya perlu mengambil langkah besar, bukan untuk menyelamatkan reputasi, tapi untuk menyembuhkan luka yang ia torehkan pada orang lain dan pada dirinya sendiri. Pagi itu, Kirana memberanikan diri menemui Banyu. Ia tahu ini bukan soal posisi, jabatan, atau muka. Ini soal pertanggungjawaban moral. Di ruang direksi lantai 5, Banyu sedang menandatangani beberapa dokumen penting. Ia sudah mengenakan setelan formal, namun tidak kehilangan aura ketenangan yang membuat semua orang segan padanya. Pribadinya tidak berubah, tetap rendah hati, tetap tenang, tapi kini semakin jelas bahwa dia memiliki wibawa besar sebagai pemimpin. "Tok, tok, masuk," ucap Banyu tanpa menoleh. Pintu terbuka dan Kirana masuk perlahan. Ia mengenakan pakaian yang jauh lebih sederhana dari biasanya, tanpa riasan tebal, tanpa parfum menyengat, dan tanpa senyum palsu. Hanya ada seorang wanita yang sedang belajar merendah karena hatinya sudah cukup lelah untuk sombong. "Pak Banyu, saya cuma ingin minta waktu sebentar," ucap Kirana dengan suara pelan. Banyu meletakkan pulpennya. Ia menatap Kirana, diam sejenak lalu mengangguk. "Silahkan duduk." Kirana menarik napas dalam. Ia sudah menyiapkan banyak kata, tapi semuanya terasa beku di lidah. "Aku tahu, aku pernah memperlakukanmu dengan sangat buruk, dan aku tidak akan kasih alasan apa-apa. Semua itu murni karena kesombongan dan kebodohanku. Tapi, aku ingin bilang, aku benar-benar minta maaf." Banyu menatapnya tenang lalu berkata, "Saya tahu kamu minta maaf dan saya bisa merasakan itu tulus." Kirana menunduk, "Saya siap kalau harus dikeluarkan. Saya pantas menerimanya." Namun Banyu menggeleng pelan. "Tidak, saya tidak akan memecatkan kamu, Kirana." Kirana terkejut. Ia menoleh. Banyu melanjutkan, "Saya bisa saja memecat kamu, tapi saya tidak mau menutup kesempatan bagi orang yang mau berubah. Saya lihat kamu mulai belajar, dan itu lebih penting daripada sekedar menghukum." Kirana mulai berkaca-kaca. "Tapi ini peringatan keras bukan cuma buat kamu, tapi buat semua orang yang kerja di sini. Kita tidak menilai seseorang dari bajunya, gajinya, atau tugasnya, tapi dari sikapnya." Ia menatap Kirana lekat-lekat lalu menambahkan, "Kamu masih punya potensi, tapi hargai orang lain, siapapun dia."
Kirana mengangguk cepat, menahan air mata. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Banyu berdiri lalu mengulurkan tangan. Mulailah dari hari ini, bukan untuk saya, tapi untuk kamu sendiri. Kirana berdiri dan menjabat tangan itu. Dan untuk pertama kalinya, ia menjabat bukan sebagai calon istri bos yang ia impikan dulu, tapi sebagai seorang manusia yang sedang belajar menghargai manusia lain. Saat keluar dari ruangan itu, Kirana merasa langkahnya lebih ringan, bukan karena masalahnya selesai, tapi karena kesombongannya mulai ia kubur. Di belakang meja, Banyu menatap pintu yang baru saja tertutup. Ia tahu ia bisa membalas semua hinaan itu dengan kekuasaan. Tapi hari itu ia memilih memberi kesempatan. Karena Banyu tahu kebaikan yang ditunda bisa jadi awal dari perubahan yang abadi. Hari-hari berlalu sejak percakapan antara Kirana dan Banyu di ruang direksi. Kantor PT Gema Jaya kembali beroperasi seperti biasa. Namun, satu hal yang berbeda kini mulai menarik perhatian banyak karyawan. Kirana berubah. Wanita yang dulu dikenal angkuh dan selektif dalam bersikap, kini tampak jauh lebih ramah. Ia mulai menyapa staf junior lebih dulu, tak segan menanyakan kabar petugas kebersihan, dan bahkan sesekali membantu mengangkat dokumen atau peralatan presentasi staf lain yang dulu ia pandang sebelah mata. Perubahan itu tidak terjadi dalam sehari, tapi setiap langkah kecilnya terlihat dan terasa nyata. Suatu pagi, pantry kantor terlihat cukup ramai. Beberapa staf berkumpul karena dispenser air galon rusak dan tumpah ke lantai. Pekerja kebersihan yang bertugas, Pak Dadang, agak kesulitan mengangkat galon cadangan yang berat. Tanpa ragu, Kirana yang kebetulan lewat langsung menghampiri. Pak Dadang, sini saya bantu angkat galonnya ya. Semua orang terdiam. Beberapa hampir menjatuhkan gelas karena kaget. Pak Dadang terbata. Loh, Mbak Kirana, tidak usah repot-repot. Kirana tersenyum. Tidak apa-apa, Pak. Daripada nanti jatuh lagi, mending kita angkat bareng. Ia pun menggulung lengan bajunya, lalu membantu mengangkat galon air dan membersihkan sisa tumpahan di lantai. Beberapa karyawan yang menyaksikan momen itu saling melempar pandangan kagum dan bingung. Mereka tak pernah melihat Kirana seperti ini sebelumnya. Sementara itu di lantai atas, Banyu sedang berdiri di balik dinding kaca ruangannya. Mengamati pergerakan kantor dari jauh, ia melihat kejadian di pantry melalui pantulan kaca. Ia melihat bagaimana Kirana yang dulu menertawakan bunga plastik, kini tanpa ragu membantu orang yang dulu mungkin tak ia anggap keberadaannya. Wajah Banyu tenang, tapi matanya menunjukkan sesuatu yang tak bisa disembunyikan, kekaguman. Dalam hatinya, Banyu tahu memberi kesempatan kedua pada orang yang mau berubah bukanlah keputusan yang salah. Perubahan Kirana juga mulai dirasakan oleh Ibu Sari. Suatu siang, saat Kirana duduk di pantry dengan segelas teh hangat, Ibu Sari menghampirinya. Mbak Kirana, saya perhatikan sekarang sudah beda ya. Kirana tertawa kecil. Ibu Sari, saya malu kalau diingat-ingat dulu kelakuan saya. Yang penting Mbak sadar dan berubah. Banyak orang pintar, tapi tidak semua orang bisa rendah hati. Kirana mengangguk. Saya belajar dari Mas Banyu. Ibu Sari tersenyum sambil menyesap tehnya. Semoga perubahan ini bertahan ya, karena dunia ini butuh lebih banyak orang yang bisa minta maaf dan benar-benar belajar dari maaf itu. Sore harinya saat semua karyawan mulai berkemas, Kirana melewati lorong menuju lift. Di ujung ruangan, Banyu sedang berdiri sambil berbincang santai dengan tim pemasaran. Kirana berhenti sejenak, menatapnya dari jauh. Banyu pun menoleh dan mata mereka bertemu. Tak ada kata, hanya senyum tipis dari Banyu dan senyum lembut dari Kirana, yang kini penuh dengan rasa hormat, bukan ambisi. Banyu berbalik dan melanjutkan obrolannya, tapi dalam hatinya ia bergumam. Dia benar-benar berubah, mungkin bukan karena Atu, tapi karena akhirnya dia menemukan dirinya sendiri. Dan saat lift tertutup, Kirana menatap pantulan dirinya di dinding logam itu. Kini ia bukan lagi wanita yang dulu bermimpi jadi istri bos. Ia hanya ingin jadi manusia yang lebih baik. Waktu terus berjalan, PT Gema Jaya berkembang pesat di bawah kepemimpinan Banyu. Suasana kerja jauh lebih hangat, kolaboratif, dan penuh rasa saling menghargai. Banyak kebijakan baru yang diterapkan bukan hanya untuk meningkatkan profit, tapi juga menumbuhkan nilai kemanusiaan di dalam perusahaan. Salah satu perubahan paling mencolok ada pada sosok Kirana.
Kini ia bukan hanya sekretaris yang dikenal cantik dan pintar. Ia dikenal sebagai pribadi yang bersahabat, rendah hati, dan mudah membantu siapapun, dari direktur hingga pekerja kebersihan. Ia sudah menjadi gambaran nyata bahwa manusia bisa berubah jika benar-benar mau belajar dari luka dan kesalahan. Banyu melihat itu semua, dan diam-diam ia kagum. Suatu siang, setelah sebuah rapat besar selesai, Banyu kembali ke ruang eksekutifnya yang tenang dan bersih. Di sana, ia melihat 2 kotak bekal makan siang yang dikirim oleh dapur internal perusahaan. Biasanya, ia makan sendiri sambil membaca laporan. Tapi hari itu, hatinya ingin sesuatu yang berbeda. Ia pun menekan tombol telepon di mejanya. "Halo, bisa hubungkan saya dengan Mbak Kirana?" Kirana muncul beberapa menit kemudian. Agak bingung namun tetap sopan. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Banyu?" Banyu menatapnya santai lalu menuju kursi di depannya. "Bisa bantu saya habiskan bekal makan siang ini?" Kirana tersenyum gugup. "Pak Banyu, saya..." Banyu tertawa kecil. "Kamu mau makan siang bareng bos?" Kirana tertawa, meski pipinya sedikit memerah. Kalau bosnya berhati emas, kenapa tidak? Mereka duduk berhadapan. Makan siang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh tawa ringan. Mereka tidak membahas pekerjaan, tidak berbicara tentang masa lalu. Hanya 2 orang yang duduk saling menghargai. Kirana tidak lagi merasa rendah diri, dan Banyu tidak lagi melihat Kirana sebagai gadis sombong yang pernah menghinanya. Kini mereka setara, 2 manusia yang pernah jatuh, pernah tersakiti, dan kini tumbuh menjadi lebih baik. Di sela obrolan, Banyu memandang Kirana sejenak dan berkata pelan, "Kamu tahu, dulu aku tidak pernah menyangka orang yang pernah menolak aku waktu bawa bunga plastik justru jadi teman makan siang paling menyenangkan sekarang." Kirana tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Dan aku tidak pernah menyangka orang yang paling aku rendahkan dulu justru orang yang paling mengajariku tentang makna menghargai manusia." Hening sejenak, hanya ada suara garpu dan sendok beradu pelan. Lalu mereka tertawa bersama. Tertawa bukan karena lucu, tapi karena lega. Karena kini mereka tahu cinta yang tulus tak pernah melihat status, jabatan, atau seragam. Yang penting adalah hati. Dan hari itu, 2 hati yang pernah disakiti oleh ego dan kesalahpahaman kini duduk berdampingan dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Mereka belum bicara soal cinta, tapi siapa bilang cinta harus selalu diumumkan? Kadang cukup dengan makan siang bersama sambil saling memandang dalam diam. Itulah cinta paling nyata.